di video ketiga aku viral kayak gitu. Waktu itu kalau nggak salah viewsnya 5.500.000. Pas masuk notif ternyata di situ tulisannya 12 juta sekian lah. Kaget, anak lulus SMA kan kayak 12 juta nih duit dari mana? Dimanapun lagi liburan pun kita harus memantau tren kayak apa nih yang lagi tren sekarang kayak gitu. Jadi kalau misalnya dulu jedak-jeduk aja udah viral, udah banyak yang check out kayak gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi. Hai teman Prodo, kita ketemu lagi di Sudut Tanya Podcast. Dan hari ini aku mau ngajakin kamu cari tahu gimana caranya cari uang dari sosial media. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama afiliatornya Kota Samarinda, teman Prodo. Ada Kak Fadila Salsabila atau Kak Sasa. Hai Kak. Nah Kak, hari ini aku mau belajar cari duit lewat medsos dari Kakak, bisa ya? Udah disiapin tipsnya di belakang, bukunya banyak banget tuh kayaknya. Tapi Kak, kalau ngomongin soal perjalanan Kakak jadi seorang afiliator, boleh dong diceritain Kak, sejak kapan dan kayak kok bisa awalnya tuh jadi afiliator, gimana Kak? Jadi aku awal jadi afiliator itu di tahun 2020. Waktu itu aku baru lulus SMA. Nah, karena waktu itu Covid kan, jadi aku tuh random lah bikin video-video kayak gitu. Nah, ternyata waktu itu kan lagi rame tuh yang orang-orang review produk. Nah, waktu itu tuh aku nggak tahu kalau orang-orang tuh bisa dapat cuan dari situ. Aku bikin juga lah review produk, tapi ternyata viewsnya tuh sebenarnya nggak banyak, kayak cuman 4 ribuan gitu. Terus ternyata nggak lama setelah itu aku dikontak tuh sama si Oren. Jadi mereka tuh punya program, ibaratnya kalau kita jualkan barang orang, kita bakal dapat komisi dari setiap produk yang terjual. Nah, jadi karena aku penasaran, walaupun takut-takut juga sih, karena kan ibaratnya mereka minta data, minta bank. Waktu itu kan aku nggak punya ATM ya, jadi aku pakai punya mama aku gitu. Diwanti-wanti juga tuh, hati-hati ya gitu-gitu. Tapi aku coba ikut aja dan ternyata programnya di aku tuh kayak mau gitu loh, dapat cuannya gitu. Jadi setelah itu aku ikutlah programnya mereka sampai sekarang. Berarti gitu. kurang lebih udah 4 tahunan 4 tahun, ya? cuman aku pindah kan, ada dua platform ya? Iya, sekarang Kakak juga di TokTok ya? Iya, di TokTok. Nah, Gitu. tapi menurut Kakak sendiri sebagai seorang afiliator ini apa sebenarnya Kak? Afiliator itu program yang dimana kalau kita jual produk orang, itu kita bisa dapat komisi dari setiap produk yang terjual, kayak gitu. Cuman di dua platform ini tuh ada dua ketentuan yang berbeda, kayak gitu. Kalau misalnya di Oren kan kita review produk apa aja, itu bisa dapat komisi. Nggak harus produk yang kita review, tapi kalau di TokTok itu kita harus produk yang ada di video kita, kayak gitu. Tapi kalau untuk komisinya sendiri nih Kak, dari dua platform ini, di TokTok dan juga si Oren, besaran yang mana? Sebenarnya tergantung orangnya sih. Kalau aku sekarang besarnya di TokTok karena di Oren itu aku nggak kontrak. Kalau kontrak itu komisinya lebih besar, tapi karena aku nggak kontrak jadi cuma di 1%. Tapi plusnya orang check out apapun itu kita dapat komisi, nggak harus yang kita review. Tapi kalau di TokTok itu besar, kayak 10%, 15%, 20%. Tapi harus produk yang kita review kayak gitu. Oke. Berarti Kak di TokToknya Kakak tuh ada ini ya, ada etalase yang itu nggak sih, kayak di ini ada mau beli ini Iya. ada di situ ya. Nah, dari Kakak sendiri nih, gimana Kakak memilih barang-barang tuh, kayak Kakak khususkan sendiri kah? Maksudnya kayak oke, yang fashion atau ya udahlah tos serba aja gitu jatuhnya. Kalau aku lebih ke tos serba sih, karena orang kan biasanya pemula tuh kita harus satu tema guys, ini. Nah kalau sebenarnya tuh kalau udah rame tuh nggak perlu satu tema sih. Jadi aku tuh review apa yang menurut aku, oh ini produk bisa nih viral kayak gitu. Jadi nggak selalu harus fashion. Kalau misalnya aku lihat baju bagus, aku review. Kalau lihat produk bagus, aku review kayak gitu. Tapi kalau pemula itu biasanya bagusnya satu tema kayak gitu. Jadi orang tuh kayak di awal tuh bisa notice, oh kalau si ini nih kalau review baju bagus-bagus semua. Jadi kalau dia lagi butuh beli baju, dia cek akunnya dia, akun si Afiliator ini afiliator gitu ya. itu ya kayak gitu. Berarti emang istilahnya kita cari nama dulu lah ya Kak di TokTok tuh ya kan. Kalau udah ada nama itu biasanya review apapun viewsnya mau bagus aja sih kayak gitu. Nah, Kakak nge-review itu berarti dikirimin sampel kah? Atau Kakak mengajukan untuk dikirimin sampel kah? Atau Kakak beli? Kalau sampai sekarang aku semuanya sih. Nanti aku kalau aku lihat produk bagus ternyata si sellernya aktifin sampel, aku request. Kalau
aku lagi pengen nge-review apa, terus dia nggak aktifkan sampel gratis, nggak ada tawaran endorsement juga, aku beli kayak gitu. Masih oke. sampai sekarang. Kalau misalnya ada endorse juga bisa kayak gitu. Jadi aku masih jalanin 3-tiganya tuh. Wis, Kayak gitu. semua peluang dibuka ya teman Pro 2. Nih kalau misalnya kamu mau endorse kakaknya, ya silahkan ketok-tok. Tapi kakak masih ingat gak sih udah 4 tahun jadi afiliator kan ya? Masih ingat gak pendapatan kakak pertama waktu dari Oren itu berapa kak? Waktu itu sebenarnya aku nggak lama sih. Kalau kata orang kan kalau mau jadi afiliator tuh apa ya, prosesnya panjang lah, nggak mau langsung besar. Tapi karena alhamdulillahnya waktu itu sedikit, jadi memang cepet naiknya. Waktu itu aku upload 2 video di awal, di video ketiga aku viral kayak gitu. Waktu itu kalau nggak salah viewsnya 5.500.000. Ibaratnya itu apa ya, susah banget lah untuk akun kecil. Iya. Nah tapi nggak tahu kenapa alhamdulillahnya waktu itu dapat di 5.500.000, terus langsung viral. Waktu itu masuk notifnya kan mingguan waktu itu di Oren itu. Terus pas masuk notif ternyata di situ tulisannya 12 juta sekian lah. Kaget, anak lulus SMA kan kayak 12 juta nih duit dari mana? Ini duit beneran apa enggak nih gitu ya? Waktu viral itu kan kayak kata tim Shopee, Kak, video kakak viral tuh. Kata tim Oren nih, video kakak viral. Terus aku kayak ya udahlah mungkin ratusan ribu. Udah alhamdulillah karena anak lulus SMA ternyata segitu dong. Terus aku kayak beneran nggak ini Kak? Aku nanya ke tim Orennya, beneran Kak nanti yang masuk segitu, paling potong pajak dikit lah kayak gitu katanya. Oh oke, aku bilang gitu kan. Terus ternyata pas minggu depannya lagi masuk lagi tuh 23. Terus aku kayak Juta tuh kak? Iya, itu uang semua tuh kak? Uang ini mau dikemanain nih ya SMA kan, tapi nggak mau berharap karena masuknya ya 2 atau 3 minggu setelah itulah jadwalnya baru masuk kayak gitu. Jadi emang kalau pencairan dari pihak-pihak yang kayak Oren, kayak TokTok itu emang perlu waktu ya kak masuk ke rekening kita? Tapi sekarang udah lebih cepat. Itu sistemnya kan masih ibaratnya Masih baru lah ya dulu. Jadi mereka perlu validasi yang panjang kayak gitu. Nah kalau sekarang udah lebih simpel sih cara. Sekarang berapa lama kak? Kalau di Oren itu tiap hari masuk. Oh seriusan? Apa ini aku alih kerjaan aja ya? Kalau di TokTok itu dia apa namanya, tiap hari masuk juga, tapi masuknya ke saldo akun. Oh bukan ke rekening ya? Iya, kalau Oren kita ke rekening, kalau TokTok itu ke saldo akun. Jadi nanti kita bebas bisa tarik kapan aja. Mau tiap hari boleh, mau sebulan sekali tumpuk dulu boleh. Minusnya sih kalau tarik tiap hari, pajaknya tiap hari kepotong. Dia kayak punya pajak 85.000 maksimal gitu loh. Jadi kita mau narik ratusan juta pun tetap di 85. Tapi kalau kita narik misalnya 5 juta itu 45.000 kayak gitu pajaknya. Jadi mending ditabung dulu baru diambil gitu ya kak ya. Kadang kalau masuk rekening juga cepet habisnya kayak kemana ya, beli apa lagi ya? Nah kalau dari kakak sendiri nih, sebenarnya kamu punya strategi tersendiri nggak sih ketika kakak jadi afiliator selama 4 tahun ini nih? Atau kayak dari dulu sampai sekarang ya ngalir aja gitu? Sebenarnya kalau strategi nggak yang gimana-gimana sih, tapi nggak boleh ketinggalan aja. Kadang kan kita 4 tahun udah kayak, apalagi aku kayak itu aja dikerjain, kadang pengen vakum dari sosmed, tapi sebenarnya itu nggak bisa. Karena kita harus, paling nggak sehari harus ada scroll TikTok. Karena harus lihat nih, apa yang lagi tren, produk apa yang lagi naik, cepat beli kayak gitu. Atau kalau kita cek nggak ada di endorsement, ya beli sendiri. Karena kalau kita sempat ketinggalan beberapa hari aja, itu tren udah berubah. Udah ketinggalan. Karena aku kan selama 4 tahun banyak ketemu teman-teman kayak yang dari angkatan aku pertama pun, ada yang sekarang bukan afiliator lagi mereka, udah balik ke hidup yang reality aja lah, ibaratnya kerja di kantor kayak gitu-gitu. Nah jadi ibaratnya kalau kata orang tuh nggak terlalu yang gimana-gimana, tapi menurut aku harus ngikutin zaman tuh bener-bener wajib banget, challenging banget sih buat aku. Jadi kayak dimanapun lagi liburan pun kita harus memantau tren kayak apa nih yang lagi tren sekarang kayak gitu. Jadi biarpun liburan yang penting ini barangnya viral, oke kita check out. Nanti pulang liburan kerja lagi ya. Iya kayak gitu. Nah, terus orang tuh kadang kan dulu tuh review yang cuman pakai background lagu doang bisa viral, kalau sekarang udah nggak bisa lagi kayak gitu. Itu harus di-upgrade ya kan. Dulu kayak kita cuman bisa pakai sound jeduk-jeduk aja udah viral duluan ya kak ya. Kalau setahu aku sekarang nih teman Pro 2 kita kalau misalkan mau up barang itu ada sound khusus nggak sih kak? Kayak sound untuk produk tuh cuma ini. Commercial sound ada dia. Terus kadang
pakai voice over itu lebih narik views kayak gitu. Jadi kalau misalnya dulu jedak-jeduk aja udah viral, udah banyak yang check out kayak gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi kayak udah gitu. makin ketat ya. Persaingan tuh. Berarti selama ini kakak membaca tren untuk akhirnya menentuin ini produk apa yang harus aku jual gitu ya. Gitu. Pernah nggak sih kak kayak salah milih produk, aduh ternyata ini nggak viral nih gitu? Sering sih, aku sampai sekarang pun nggak FYP tuh ada banget, cuman ibaratnya apa ya, kalau kemarin-kemarin tuh aku kayak ngingetnya gini, biasanya aku kayak ada 1 bulan itu nggak pernah FYP, tapi aku kayak mikir lagi, dulu aku juga pernah kok 1 bulan nggak FYP, habis tuh rame lagi kayak gitu, jadi aku jalanin aja. Nah, plus poinnya jadi afiliator itu karena kita punya 1 video yang nggak dihapus-hapus selamanya, jadi ibaratnya walaupun kita di bulan ini nggak FYP, tapi di bulan-bulan sebelumnya tuh ada video-video viral yang sampai detik ini tuh masih menghasilkan. Iya, bener. Passive income. Tapi emang kadang kita tuh sempet nemu nggak sih kak di FYP tuh yang lewat itu ternyata videonya di-upnya udah lama gitu kan? Nah ternyata gitu. Itu salah satu kuncinya ya. Jadi ibaratnya kalau nggak FYP ya udahlah kayak gitu. Cuman kalau salah-salah gitu ya udah sering banget lah ibaratnya. Jadi gitu. kayak ya udahlah ya gitu aja ya kak ya. Jalanin aja lah, ayo review lagi. Tapi kalau dari kakak sendiri ada aturan tersendiri nggak kayak yang oke, aku 1 hari harus ada up sekian video atau kayak aku berapa hari sekali harus up video gitu? Nah kalau masalah ini sebenarnya aku bukan orang yang ambis banget dari dulu. Jadi aku tuh ngelihat orang-orang yang afiliator baru tuh kayak ikut apalah kayak gitu, kayak webinar gitu yang kayak ayo guys kalian harus upload 2-3 video 1 hari. Menurut aku itu nggak worth it sama sekali, menurut aku ya yang udah 4 tahun karena minimal tuh 1 aja lah 1 hari. Yang penting video yang kita upload itu berkualitas. Ada orang yang ngejar quantity tapi nggak ngejar quality. Kayak ibaratnya kalau dibilang mau bikin konten bagus sehari 2-3 video itu nggak mungkin. 1 video tuh kalau misalnya mau bikin yang bagus banget ya 1 hari kayak gitu. Jadi aku tuh kalau upload tuh paling seminggu bisa 4 atau 5 kali aja. Jadi bukan yang nge-spam banget. Dan kalau aku tuh mandangnya sekali upload kita biarin aja dulu dia ngambil algoritma akun kita. Jadi biarin aja 1 video ini tuh di akun kita sehari atau 2 hari buat narik algoritma, buat narik audiens. Tapi kalau misalnya kita upload kayak sampai 2-3 video dalam 1 hari itu kayak rebutan gitu loh mereka. Ya mau kayak nih aku mau naik juga, aku mau sama-sama ya mereka ya. Kalau aku ngelihatnya di akun aku kayak gitu. Jadi sebagusnya tuh nggak usah sampai 2-3 sehari, itu terlalu spam menurut aku. Yang penting 1 terus bikin sebagus mungkin yang menurut kita nih bagus banget lah, udah versi terbaik kita. Nah baru kita upload, jangan yang kayak video asal jadi yang ala penting kadarnya. Yang penting videonya banyak, itu menurut aku jangan kayak gitu. Oke, berarti yang penting bagusin dulu ya quality over quantity. Iya. Nah tapi aku punya 1 pertanyaan nih, kakak kan sekarang udah followersnya udah banyak banget ya kak. Udah berapa kak? 500.000. Weh, 500.000 ya, banyak. Kakak pernah star syndrome gak sih? Biasa kan kalau misalkan kita punya followers berapa lihat mulu siapa nih liatin story aku gitu-gitu kan. Dulu iya mungkin, tapi udah pas masih lulus SMA namanya anak man ya. Iya. Punya followers banyak yang ibaratnya kan aku bukan dari SMA yang hits lah di Samarinda ini. Jadi kalau punya followers banyak tuh kayak wah, anak man bisa punya followers banyak nih. Cuman itu setahun paling. Sekarang udah kayak ya udahlah biasa aja. Semua orang juga punya followers banyak. Jadi sekarang udah kayak ya udahlah, orang-orang di online yang ngelihat video aku ya udahlah ya, udah tahu apa-apa lah ya gitu ya. Ada yang nggak kenal, ibaratnya kayak oh kamu yang videonya tripod viral yang sampai ke pantai itu, astaga itu lihat FYP terus kayak gitu, kamu orangnya gitu. Iya, kayak kadang kan kalau ketemu apa ibaratnya di event-event gitu di Samarinda, mereka kaget kalau yang review tripod sampai ke pantai itu tuh aku, dikira ya orang biasa lah paling ini. Tapi emang kadang kita sendiri juga nggak tahu gitu loh, kalau misalkan di Samarinda juga ada afiliator yang udah sebesar kakak jatuhnya kan kak gitu loh. Nah karena udah 4 tahun ngejalanin profesi, bisa dibilang profesi ya, sebagai afiliator gitu kan ya. Ada nggak sih nih kak nih tips-tips buat para pemula nih, untuk afiliator pemula? Kalau tips sebenarnya yang penting pede, mentalnya harus kuat, karena afiliator itu apalagi pas merintis itu hujatannya wah pasti kayak review followers masih 1000, review biasanya ada kayak gitu. Nah mental, terus nggak gampang nyerah juga, karena sekarang kan ibaratnya semua orang afiliator hampir, jadi kayak ibaratnya
buat dapat audiens tuh agak berat, nggak semudah aku dulu mungkin ya. Jadi ibaratnya nggak gampang nyerah, mentalnya harus kuat, udah sih itu aja. Sisanya banyak-banyak lihat video orang, karena oh orang tuh cara reviewnya kayak gini. Tapi jangan ditiru plek-ketiplek, apalagi ambil kontennya Iya, ya. wah, berkasus nanti kamu. Itu banyak banget soalnya mau jadi afiliator, tapi dimulai dari konten orang dulu. Kalau udah besar barulah dia nge-review sendiri. Itu jangan kayak gitu. Yang penting lihat aja konten orang, oh kayak gini, bikinlah kayak gitu juga, dipelajarin kayak gitu sih paling. Wih. Dan pastinya kalau misalkan mau jadi afiliator harus konsisten ya Kak Iya, ya. itu. Nggak boleh sehari 2 hari aja. Kamu mau 500.000 followers tapi sehari aja uploadnya kan nggak masuk ya Kak Iya, ya. kadang kan orang aku mau coba asa jadi afiliator, ya sudah kasih tahu semua cara-caranya. Sudah dia coba minggu 2 minggu nggak rame dah berhenti dia. Itu kayaknya aku deh. Oke Kak, thank you banget hari ini udah mau main-main ke RRI untuk cerita soal afiliator. Nanti kalau misalkan ada produk yang perlu review, talentnya kita bisa ya. Thank you Kak, sukses terus jadi afiliatornya. Mudah-mudahan makin bersinar. Amin. Kalau gitu teman Produa, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama salah satu afiliator dari Kota Samarinda. Kita ketemu lagi di edisi Sudut Tanya Podcast lainnya. Bye-bye.